Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Apa kabar buat teman-teman di Indonesia dan di Malaysia? Semoga sehat selalu ya. Banyak permintaan di mana channel ini jangan hanya membahas itu-itu aja, tapi banyak yang minta untuk membahas pengetahuan seputar dunia pertarungan, khususnya Mixed Martial Arts, termasuk pengetahuan seputar apa perbedaan WBO, WBA, dan IBO, yang mungkin nanti gue jelaskan di lain waktu. Ya maklum lah, namanya juga sambil kerja, jadi nunggu kapan sempetnya. Apalagi bukan cuma bikin narasi, tapi juga harus recording dan editing. Lo kok malah curhat? Nah, seri pembahasan video kali ini adalah seri pengetahuan seputar dunia olahraga tempur, di mana banyak pertanyaan soal bayaran fighter di One Championship, Bellator, Rizin, UFC, dan promotor MMA lainnya. Tapi kalau ditanya soal bayaran fighter di One Pride, ya gue takutnya malah nggak memotivasi para talenta di Indonesia untuk menjadi fighter MMA. Ya pokoknya semuanya paham lah, di Indonesia ini hampir semua olahraga kurang dihargai, mulai dari fasilitas yang diberikan, apresiasi yang jauh dari ekspektasi, dan bayaran yang tidak layak. Sehingga kita sebagai penonton yang hanya tinggal duduk manis menikmati para fighter kesayangan kita bertarung, maka kita harus berterima kasih kepada para fighter karena telah menghibur kita semua, yang mana padahal bayarannya tidak sebanding dengan usaha dan kerja keras mereka selama sesi latihan yang pedih. Tapi jangan putus asa, menjadi fighter sama aja kayak menjadi pengusaha yang hidupnya tidak bergantung pada gaji bulanan seperti karyawan atau para pekerja kantor, di mana saingannya ada di mana-mana, lengah sedikit bisa bangkrut. Begitu juga dengan fighter, saingannya ya lawannya sendiri yang harus dihabisi demi sebuah prestasi. Seperti Bung Eko Roni misalnya, beliau bilang, saya makan mengandalkan kompetisi, jadi jika tidak ada kompetisi maka saya tidak punya uang. Artinya nasib fighter tergantung fighter itu sendiri, dimana semua fighter pasti latihannya keras, sehingga Eko Roni Saputra berlatih lebih keras lagi, sehingga akhirnya nyaris tak terkalahkan di ajang internasional seperti di One Championship. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Eko Roni Saputra harus ke UFC? Karena dengan bergabung di UFC, seolah dirinya telah dinobatkan menjadi bagian yang terbaik di dunia. Seperti halnya pemain sepak bola di luar Eropa, belum tentu dikatakan pemain terbaik di dunia jika belum pindah ke Liga Top Eropa. Tapi, menjadi pemain di Liga Top Eropa sebanding bayarannya dengan fasilitasnya, bahkan lebih dari apa yang dibayangkan dan diberikan di liga manapun. Sedangkan di UFC, apakah menjadi fighter UFC itu layaknya pemain yang bermain di Liga Top Eropa yang mendapatkan semua fasilitas elit dan bayaran yang sangat besar, lebih besar dari hampir semua liga manapun? Ternyata nggak juga. Faktanya, menjadi fighter UFC belum tentu lebih nyaman seperti apa yang dirasakan beberapa fighter. Seperti salah satu contohnya, di mana Gerard Mousasi lebih memilih pindah ke Bellator karena tidak nyaman dengan aturan di UFC yang melarang fighternya untuk menerima sponsor manapun. Dimana dulu sebelum ada aturan ini, Gerard Mousasi kebanjiran sponsor, dimana dirinya mendapatkan uang kurang lebih $30.000 atau sekitar 427 juta rupiah. Tapi setelah ada aturan baru, semenjak ada Reebok, Gerard Mousasi mendapatkan uang bahkan hanya $5.000 alias hanya 71 juta rupiah. Memang sih, Gerard Mousasi pindah juga karena UFC yang tidak kunjung memberikan title shot. Padahal waktu itu Gerard Mousasi lagi win streak. Lalu cerita lain dari Demetrius Johnson. Mungkin ada yang berpendapat, ngapain Demetrius Johnson yang jelas-jelas sudah merasakan 12 kemenangan gelar di UFC, tapi masa cuma karena satu kekalahan dari Henry Cejudo, bahkan hanya split decision, Demetrius Johnson malah pindah ke One Championship atau ke One FC. Namun ternyata ada alasan lain yang membuat Demetrius Johnson langsung pindah ke One Championship, yaitu karena bayarannya yang lebih besar daripada saat di UFC. Saat di UFC, bayaran Demetrius Johnson saat awal-awal juara, Demetrius Johnson dibayar $200.000 hingga $400.000 alias 2,8 miliar rupiah hingga 5,7 miliar rupiah per fight. Saat kalah dari Henry Cejudo pun, Demetrius Johnson mendapat bayaran $570.000 alias 8,1 miliar rupiah. Tapi selama bertarung di One Championship,
Demetrius Johnson mendapat bayaran $790.000 3 kali beruntun, alias 11,2 miliar rupiah tiap fight-nya, hampir 2 kali lipat saat di UFC. Begitu juga dengan Eddie Alvarez yang merasa kerjasamanya dengan One Championship lebih sehat daripada di UFC. Dulu saat di UFC, bayaran Eddie Alvarez gak jauh dari angka $100.000 atau 1,4 miliar. Satu-satunya bayarannya yang di atas $200.000 hanya saat melawan Conor McGregor, yaitu $540.000. Tapi dalam 4 pertarungannya di One Championship, Eddie Alvarez selalu mendapat bayaran $600.000 atau 8,5 miliar rupiah tiap pertarungannya. Maka angka $600.000 sengaja diberikan One FC atau One Championship untuk menandingi dan menyindir bayaran tertingginya di UFC, yaitu $540.000. Lalu cerita lainnya dari Kyoji Horiguchi. Sebenarnya saat di UFC, sumpah ini fighter bagus banget dan sangat amat bertalenta. Karena 8 pertarungannya di UFC, Kyoji cuma kalah sekali. Itu juga cuma kalah dari Demetrius Johnson yang waktu itu udah kayak dewanya di kelas ini. Dan dalam 3 kemenangan beruntunnya, Kyoji Horiguchi justru pindah ke promotor Rizin. Nah, kalau Kyoji Horiguchi justru punya alasan lain yang membuatnya meninggalkan UFC, yaitu adalah karena faktor kebebasan. Apa aja kebebasannya? Yang pertama, kalau di Rizin dan di One FC, fighter dibebaskan untuk mendapatkan sponsor sebanyak-banyaknya. Jadi fighter pun nyaman. Sedangkan di UFC terbatas karena kerjasama khususnya dengan Reebok, yang sekarang UFC masih menerapkan hal itu saat bekerja sama dengan Venom. Ya, kita bisa lihat di celananya Kyoji Horiguchi saat di promotor Rizin. Ada beberapa logo sponsor lain selain sponsor aparel. Kebebasan kedua yaitu tidak seperti di UFC di mana fighter dilarang untuk bertarung di promotor lain, sebagaimana para petinju yang bebas bertarung di kompetisi yang dia mau. Sedangkan di Rizin dan di One Championship, fighter dibebaskan untuk bertarung di promotor manapun. Jadi jangan heran, di tahun 2019 Kyoji Horiguchi sempat bertarung di Bellator dan menjadi juara di Bellator, lalu balik lagi ke Rizin. Mungkin itu juga alasan kenapa Fedor Emelianenko lebih nyaman bertarung selain di UFC. Karena memang Fedor yang dianggap salah satu god MMA kelas heavyweight belum pernah sekalipun bertarung di UFC. Dan Fedor pun bebas lalu lalang di berbagai promotor atau kompetisi, seperti di Rings, promotor legendaris seperti Pride FC, Inoki Bomba, Bodog Fight, Yarinoka, Strikeforce, M1 Global, Rizin, dan Bellator. Nah, kemarin sempat ada yang berharap kenapa UFC nggak ngirim Francis Ngannou buat meng-KO Jake Paul di atas ring. Tapi menurut gue kalau itu sih mustahil. Kenapa? Pertama, Dana White udah bilang nggak bakal izinkan fighternya bertarung di tinju karena khawatir nama MMA kalah dengan tinju. Kalau kasus Conor McGregor beda lagi ceritanya. Yang kedua, kelasnya aja udah beda. Masa Francis Ngannou weight cut sampai jadi 200 pound? Sayang otot bicepnya lah yang udah gede banget itu. Ketiga, ini yang bahaya, yaitu takutnya Francis Ngannou yang udah nyaman duluan sama yang lain, maksudnya udah nyaman duluan di boxing, dibayar gede banget, nggak balik lagi ke UFC, kan nyesek. Bisa-bisa Dana White buka restoran aja di Bikini Bottom. Oke, segitu aja dulu pembahasannya. Gue potong dulu karena gue menunggu komentar dan pertanyaan dari teman-teman yang nanti akan gue bahas di lain waktu. Sekian dan terima kasih.